Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waffaqa man ahabbahu littiba'i bidinihi alqawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hadana an-nasa bihi ila siratin mustaqim. Wa man salakahu faqad faza bil izzi wan na'imil muqim wa man hada anhu zatal shimali wa zatal yamini rumiya bihi ila naril jahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sarun nasa sayrahu wattaba'u nahjahu wa sunanahu faqanu ahqqau bin na'im. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, kita sebagai manusia diberi Allah kekuatan memilih tentang perbuatan apa yang mau kita kerjakan. Kita bisa berbuat baik, tapi kita juga bisa berbuat jahat. Kemampuan memilih ini karena Allah memberikan kepada kita akal yang bisa digunakan untuk membangun logika-logika, kebenaran-kebenaran yang kadang-kadang kebenaran itu teruji dan diuji oleh kepentingan. Apakah kepentingan kebenaran yang kita cari adalah kepentingan yang idealis atau kepentingan yang pragmatis? Tapi Allah sudah membuat rule di dalam Quran, Rasulullah menyebutnya di dalam hadis. Lalu para ulama kita menyimpulkan ibtisalul awamir wajtinabun nawahi. Tugas pokok dasar seorang mukmin itu kalau dia mengaku bertakwa, imtisalul awamir, semua perintah dikerjakan. Karakternya sami'na wa ata'na, dan semua larangan ditinggalkan. Tidak ada pengecualian di dalamnya. Dan inilah pembuktian yang kita jalani sampai pada akhirnya kita wafat, dan saat itu semua amal kita akan dihitung. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin jamaah Jumat, saling mengingatkan kita untuk saling menasehati. Kiranya kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab seberapa hebatnya pun hidup kita di dunia ini, kalau orientasi hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat, salah satu yang makhluk yang banyak Allah ceritakan di dalam Quran itu syaitan. Termasuk di beberapa ayat, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Atau mungkin ada di Al-Baqarah 268. Allah sudah menjelaskan apa saja yang dikerjakan syaitan kepada manusia. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ini menjadi menarik karena setan terkesan famous jadinya. Kenapa Allah jelaskan itu dalam Al-Quran? Mungkin ayat-ayat lain juga ada. Bahkan di dalam kitab-kitab amal-amal sunnah, kita justru disunnahkan juga berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena sistem kerja syaitan merusak manusia akan terus terupgrade seiring dengan perkembangan ruang dan waktu. Maka
kemampuan kita men-screening sistem kerja setan dalam perjalanan hidup kita. Itulah bagian dari ikhtiar kita untuk tidak terjebak pada godaan setan, dan ihtiyat kita, kehati-hatian kita agar kita tidak terjebak pada akses yang dibangun oleh setan dalam sistem perjalanan hidup. Setan itu setidaknya dia akan membangun suasana dalam perjalanan hidup kita. Satu, kalau dia tidak bisa mengajak kita berbuat jahat, maka setan akan mencoba memprovokasi kita untuk kita berhenti menjadi orang baik. Maka fokus kita mengenal tupoksi setan dalam perjalanan hidup kita bukan hanya tentang kemampuan berbuat jahat, tapi tengok juga perbuatan baik mana yang sudah kita delete dalam perjalanan hidup kita. Capek kita ngerjainnya. Kita bilang kepada diri kita, orang taat kayak saya ini, kok gini-gini aja hidupnya. Akhirnya setan mencoba membangun image. Kalau toh kau punya contoh orang tidak taat enak hidupnya, kenapa kau harus jadi orang taat? Lalu simbol tujuan seolah-olah hanya satu, bahagia dunia. Dan kita dibuat tidak begitu tertarik merasa takut kepada akhirat. Padahal akhirat itu simbolnya futuristik. Nggak bisa takut kepada akses akhirat kalau nggak pakai iman. Makanya Allah sebut wabil akhiratihum yuqinun. Akhirat itu memang harus diyakini. Kenapa kita tidak begitu takut kepada akhirat? Karena belum ada orang yang pernah berpengalaman sampai di akhirat. Tidak empirik. Kita lebih tertarik kepada hal-hal yang empirik. Sesuatu yang sudah pernah dialami oleh banyak orang. Dan ini yang perlu kita awasi dalam perjalanan kita. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah 268 tadi? Asyaitonu ya'idukumul faqr. Syaitan itu salah satu kerjanya adalah menakut-nakuti engkau. Kalau engkau jadi orang baik, kau nanti jadi fakir. Fuqara, orang yang lemah secara dunia, lemah secara ekonomi. Dia akan membangun premis-premis imajinatif dalam kepala kita. Orang yang duitnya nggak banyak kayak engkau, nggak usahlah sering-sering kali sedekah. Dia membangun itu. Padahal simbol sedekah itu bukan jumlah, tapi sensitivitas. Makanya kenapa kita menemukan misalnya ada riwayat Allah suka sama orang yang tidak banyak harta tapi mau sedekah. Karena alat ujinya sensitivitas. Mindsetnya bukan voluntary tapi mandatory. Kita selalu saja salah sangka kepada hal-hal yang sunnah, seolah-olah itu voluntary, sukarela saja. Justru kalau kita bicara sensitivitas, kenapa perintah semewah ini kok bukan wajib, tapi justru dia sunnah? Jangan-jangan ini menjadi salah satu alat ukur tentang kesetiaan, loyalitas bertauhid seorang makhluk kepada Khalik. Hadirin jamaah Jum'ah, kalau tidak penting, kenapa harus Allah sebut dalam Al-Quran? Karena pentinglah maka Allah sebut dalam Al-Quran. Saya mengajak kita untuk melihat ayat-ayat dalam Quran, simbolnya adalah kepentingan. Mengukur kepentingannya jangan orang lain. Ayat ini bagus untuk menasehati tetangga saya. Salah. Ayat ini bagus untuk menasehati diri saya sendiri. Karena kita kadang-kadang sangat tertarik ayat-ayat yang kita baca menasehati orang selain dari diri kita. Dan kita abai. Kita anggap kita sudah settle pada perjalanan hidup kita. Padahal kita sering terjatuh, terpeleset. Dan kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kegagalan. Lalu kata Allah, wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu juga tupoksinya selalu mengajak orang untuk jahat, fahsya.
Keji. Keji itu kejahatan horizontal, kejahatan kemanusiaan. Senang kali kita kalau nengok orang nggak senang. Gembira kali kita kalau ada orang yang tersakiti. Kenapa? Yang rusak bukan hal-hal yang materi, tapi hal-hal yang immateri. Senang melihat orang susah itu kejahatan yang tidak terdeteksi secara tersurat, tapi terasa secara tersirat. Setan sampai ke situ alat godanya. Pertanyaannya, kita terjebak atau tidak? Kelihatannya setan sudah tidak tertarik menggoda manusia di ruang ritual. Makanya berapa banyak orang sholatnya khusyuk kelihatan, menangis. Karena setan sudah tidak tertarik menggoda manusia di ruang ritual. Setan mungkin belakangan ini lebih tertarik menggoda manusia di ruang-ruang unritual. Kebaikan kita kepada orang, kemampuan memaafkan, kemampuan memaklumi, kemampuan memberi jalan keluar, kemampuan untuk tidak pamrih. Kita kehilangan itu. Dan ini menjadi PR besar kita. Hadirin jamaah Jumat. Ketika seorang anak berani membunuh ibunya, itu bukan sesuatu yang sederhana. Berarti ada realitas sosial yang sedang bermasalah. Dan tolong tidak dilihat hanya sesuatu yang insidental. PR kita cukup banyak. Kebaikan kita dalam ruang-ruang eksternal teruji. Tapi kebaikan kita di ruang-ruang internal sepertinya perlu diteliti kembali. Jangan sampai kita adalah orang yang mendapat pujian di luar, tapi kita sudah kehilangan pengakuan di dalam. Lupa anak kita kalau kita ayahnya. Lupa keluarga kita kalau kita adalah saudaranya. Karena akses internal kita sudah tumpul dan mati. Lalu kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah itu sebenarnya Maha Pengampun dan sering memberi keutamaan kepada siapapun. Tapi manusia tidak suka mengambil itu sebagai jalan perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena tujuannya terlalu materialistik. Kadang-kadang kita perlu bertanya kepada diri kita. Miskin atau masuk neraka? Silahkan jawab sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang hidup harus memilih. Karena image yang terbangun oleh kita, kalau miskin kelihatannya hampir masuk neraka. Dan pertanyaan ini akan menjadi salah satu indikator kemampuan kita menjadikan, apakah kita bisa menjadikan tauhid sebagai alat monitoring perjalanan hidup kita atau tidak. Penutup dari khutbah yang singkat ini, kita akan berjalan secara individualistik kalau konteksnya amaliyah. Tidak ada sistem transfer terhadap amal, terhadap pahala. Semua manusia terhadap amaliyahnya nafsi. Kalaupun seseorang bisa mendoakan orang lain, simbolnya tidak primer tapi tertier. Karena orang yang gak sholat pasti masuk neraka. Setaat apapun anaknya. Masalakakum fi saqor. Qalu lam naku minal musallin. Allah yang sebut. Penghuni neraka sakor itu adalah orang yang gak mau sholat. Tidak ada pengecualian. Kecuali anaknya hafal Quran, kecuali anaknya soleh, kecuali anaknya sudah haji, tidak ada. Generik. Maka kalau engkau sayang kepada dirimu sendiri, jadilah orang taat. Kalau engkau tidak sayang kepada dirimu, tak apa-apa, tidak usah taat. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irwaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli baladil muslimin wa fi kulli zaman wa makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar.